Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman, apa yang terfikirkan ketika kita mendengar kata pahala? Ya, dalam Islam pahala adalah ganjaran yang diberikan Allah kepada hambanya yang mengerjakan amalan-amalan soleh dan perkara-perkara yang baik. Dengan kata lain, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Pahala menjadi tolak ukur penentu apakah makhluk Allah masuk ke dalam surga atau neraka. Jika di hari perhitungan nanti pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya, jika amalan buruk atau dosanya lebih berat daripada amal baik atau pahalanya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah." Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 6-11. Namun, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa amal yang begitu banyak, namun justru ia termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya bangkrut. Mengapa itu bisa terjadi? Dan siapakah mereka yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Simak terus video ini agar dapat menambah khazanah keilmuan kita. Pemirsa beriman, dikisahkan Rasulullah SAW pernah berdiskusi dengan para sahabatnya tentang definisi orang yang merugi. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Tanya Rasulullah SAW. Para sahabat berpendapat orang bangkrut adalah mereka yang tidak mempunyai dirham maupun dinar. Ada juga yang berpendapat orang yang bangkrut adalah mereka yang rugi dalam perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di sisi lain, ia juga mencaci orang, menyakiti, memakan harta orang secara batil, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Ia kemudian diadili dengan cara membagi-bagikan pahalanya kepada orang yang pernah dizoliminya. Ketika telah habis pahalanya, sementara masih ada yang menuntutnya, maka dosa orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Akhirnya, ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Makna dilemparkan adalah sebuah penghinaan dari Allah kepada manusia. Ketika seorang manusia yang justru tidak tersisa sedikit pun lagi pahala karena harus diberikan kepada orang lain yang ia zalimi semasa hidupnya di dunia, maka ia akan dilemparkan dengan dosa-dosa orang yang telah ia sakiti sebagai balasannya. Di kehidupan akhirat, tidak ada lagi kata maaf dan taubat. Yang ada hanyalah ganti rugi. Ganti rugi bukan dengan harta benda maupun uang, tetapi dengan pahala atau dosa. Sungguh, suatu sistem ganti rugi yang sangat menentukan nasib manusia. Sehingga, itulah makna ganti rugi atau bangkrut yang dikatakan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, mereka banyak mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan sholat fardu dan sunnah, banyak berpuasa sunnah, zakat dan sedekah, bahkan mereka mengerjakan haji berulang-ulang kali. Namun, mereka tidak mampu menjaga lisan mereka, mencaci, menyakiti, memukul orang lain, memakan harta orang lain, bahkan mereka menumpahkan darah. Artinya, mereka banyak amal dan pahala, namun banyak pula melakukan dosa. Oleh karena itu, di hari kiamat nanti, di persidangan akhirat justru ia banyak membayar pahalanya kepada orang-orang yang menuntutnya akibat dari perbuatannya semasa hidup di dunia.
Konsep hablum minallah dan hablum minannas haruslah berjalan seimbang. Hablum minallah dikenal juga dengan istilah kesolehan individu atau ibadah mahdhah. Sedangkan hablum minannas dikenal dengan istilah kesolehan sosial atau ibadah ghair mahdhah. Keduanya harus seimbang. Kesalehan individu harus sama baiknya dengan kesalehan sosial. Jika rajin sholat, zakat, puasa, doa alias hubungan baik dengan Allah, namun hubungan dengan manusia buruk, maka inilah yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut di akhirat nanti. Dengan demikian, hadis tersebut telah merubah cara pandang para sahabat tentang kerugian yang sebenarnya bukanlah persoalan harta, melainkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal baik kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Ingat, luka yang ditimbulkan oleh lisan sungguh tak mudah dilupakan, bahkan mungkin menjadi luka yang dapat diwariskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 50. Nabi SAW bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa beriman, dukung channel ini agar terus dapat menebar manfaat dengan cara klik like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.